Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nurbaiti Emfa, dosen program studi farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIDN 1011019401. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh saat ini, yaitu Teknologi Farmasi Solid. Mata kuliah tersebut berada pada semester genap, yaitu semester 6, dengan kode mata kuliah 02055048 dengan bobot 2 SKS. Cakupan pemaparan materi kuliah tersebut dengan menggunakan prinsip DAE, Delivery Interaction Assessment. Deskripsi singkat mata kuliah Teknologi Farmasi Solid. Teknologi Farmasi Solid merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Farmasi. Selesai mengikuti perkuliahan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran ilmiah terkait preformulasi, formulasi, sediaan tablet dan kapsul, kontrol kualitas permasalahan dalam proses pencetakan tablet dan kapsul berdasarkan etika kefarmasian. Dalam perkuliahan ini juga dibahas terkait dengan mata kuliah preformulasi, formulasi tablet, in proses kontrol, dan tablet-tablet khusus, mulai tablet salut, tablet kunyah, tablet effervescent, serta in proses kontrol dan evaluasi produk. Evaluasi pada mata kuliah tersebut ada dua. Terkait itu adalah UTS dan UAS dengan masing-masing bobot. Untuk UTS adalah 50%, sedangkan untuk UAS ada 10%. Serta dilakukan juga penyajian evaluasi melalui tugas dan diskusi kelompok. Capaian pembelajaran program studi farmasi yang ditempatkan pada mata kuliah tersebut yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Menguasai teori, metode, dan aplikasi ilmu biomedik dasar, ilmu farmaseutik, ilmu sosial, perilaku, dan administratif, ilmu klinis, dan al-Islam kemuhammadihan, mampu memberikan sediaan farmasi kepada pasien dengan menjamin mutu dan sediaan farmasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep preformulasi, proses manufaktur, desain sediaan tablet dan kapsul. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip formulasi, padat, dan kapsul dan mengevaluasi pembuatan obat sesuai sediaan padat yang aman, mutu sesuai dengan standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Yang ketiga, mahasiswa mampu memproduksi sediaan tablet atau kapsul dari bahan alam sesuai dengan kebutuhan pasien dan visi misi dari program studi farmasi. Sedangkan untuk sub CPMK pada mata kuliah Teknologi Farmasi Solid ada 5, yaitu mahasiswa mampu memahami istilah-istilah konsep dasar terkait preformulasi sediaan tablet dan kapsul. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori dan prinsip manufaktur dalam sediaan tablet. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memformulasi sediaan padat dengan pelepasan dimodifikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memecahkan permasalahan dalam proses pencetakan tablet. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil sediaan solid, yaitu mulai dari tablet dan kapsul. Sini saya akan menjelaskan sistem pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Pada mata kuliah tersebut, saya melakukan pembelajaran secara luring di kelas dan saya menggunakan LMS Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu Sikuli. Pada LMS tersebut, mahasiswa bisa mengakses semua materi terkait perkuliahan dengan saya, dan pada LMS tersebut mahasiswa bisa melihat terkait tugas apakah saya tolak dan saya terima. Dan pada perkuliahan di LMS tersebut, mahasiswa bisa mengakses semua referensi-referensi yang digunakan pada mata kuliah tersebut. Dan saat ini saya akan menampilkan video rekaman saya terkait mata kuliah Teknologi Farmasi Solid dengan materi permasalahan-permasalahan dalam proses pencetakan tablet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di perkuliahan Teknologi Farmasi Solid. Ya, sebelum kita mulai, mau nanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini, pindah begini. Ada Bu Yasmin, Yasmin demam, terus ada Alda, namanya langsungnya cuma sakit kalau hari ini, ada langsung. Nanti 3 orang yang nggak hadir. Jadi absensinya nanti Bu buka di Sikuli, nanti Bu absen juga. Oke, hari ini kita masuk ke tablet. Nah, pada ketika praktikum kemarin sudah mencetak tablet. Sudah. Alat yang kita gunakan itu apa namanya? Ada nanya, alat untuk mencetak tablet apa namanya?
pencetakan dan permasalahan proses pembuatan sedan tablet dengan teknik gempa langsung dan granulasi dan jenis-jenis peralatan dalam proses granulasi basah. Jadi mungkin paham apa itu definisi dan jenis tabletnya, terus komponen dan prinsip kerja mesin cetak tablet. Yang ketiga, menonton dan memahami cara kerja mesin melalui video. Dan keempat, kita ada gambar apa sebelumnya? Siapa yang tahu? Tablet atau lebih spesifiknya apa? Tablet. Persediaan tablet atau tablet. Ayo, siapa yang mau? Atau ibu tunjuk aja. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu tablet atau tablet? Ya, silakan. Yaitu sediaan padat yang mengandung zat aktif dan bahan tambahan yang dibuat dengan cara dikempa atau dicetak berbentuk silinder, pipi atau bulat. Sementara si tablet itu langsung dia itu bentuk tablet yang dilapisi dan dia itu dibentuk menyerupai kapsul dan untuk mempermudah pada saat kita menelan obat, dan biasanya itu dia lebih licin dan rapi. Oke, ternyata kalau kapsul adalah bahan yang keras tapi di dalamnya masih ada serbuk atau bahan yang tidak dicetak. Kalau tablet yang spesifik berdasarkan KPP, siapa yang bisa jelaskan? Cara dikempa berbentuk rata atau cembung lengkap, umumnya bulat dan mengandung satu atau lebih bahan obat dengan zat tambahan. Ya, benar. Tapi mengandung yang namanya zat tambahan. Apa biasanya zat tambahannya? Aluminium atau lubrikan untuk dengan dosis tunggal yang berisi bahan dengan dosis tepat yang berisi bahan aktif. Atau pengertian lainnya lagi itu adalah dosis sediaan padat yang mengandung dosis tunggal dari satu atau lebih zat aktif. Dosisnya tetap satu. Misalnya kayak teman-teman lihat Intunal itu satu tablet kan? Tapi dia ada 4 zat aktif. Ada paracetamol, ada dextronya, ada phenylpropanolamina. Itu ada 2. Ya, apa aja? Ada single punch dan rotary press. Dari sini rinci, karena itu adalah merupakan bagian dari single punch juga, cuman metode pencetakannya dia akan berlapis, satu dicetak lagi, punch dia lagi, baru nanti dia menjadi ganda. Itu makanya dinamakan cetak tablet berlapis. Nah, di sini gambarnya jelas ya. Kira-kira yang gambar ini cetak apa? Oke, kalau yang ini rotary press. Yang ini barulah yang namanya cetak berlapis. Kenapa teman-teman bisa kalian cetak berlapis? Karena di atas sudah ada tulisan di belakangnya. Ya, yang kita yang belum ada 2 ini. Yang ini udah teman-teman gunakan di handphone. Oke, sebelumnya ada punch dan ada drive. Nah, seperti ini kemarin mesinnya. Kemarin kalau kita lihat di labor, dia ada yang namanya filling untuk kita masukkan serbu. Serbu yang dimasukkan adalah serbu yang telah lulus evaluasi ya. Nah, ini benar-benar manual banget yang single punch ini. Atau 10 atau jelaskan apa bagian-bagian dari alat cetak tablet. Ayo. Ini ada ya, gambar pertama yang ditulisnya itu ada bagian-bagian alat cetak tablet. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa aja bagian-bagian alat cetak tablet tadi? Ada tuh beberapa poin-poin itu dulu. Jadi pembagian mesin cetak tablet itu kita lihat ada 4. Yang pertama itu ada si hoppernya itu, lalu ada si die-nya, ada punch atas sama si punch bawahnya. Nah, untuk si hopper itu tuh corong yang nanti kita masukin granulasinya sebelum dicetak. Yang granulnya. Ya. Terus Habis itu die itu proses pencetakannya. Nanti itu ada punch atas sama punch bawah itu untuk menekan si
serbunya untuk menjadi tablet. supaya dia kempalan ya. Kan mesin granulnya supaya ketika patch and die-nya menyatu dan lubangnya sesuai, nah baru bisa tablet kita jadi sempurna. Kalau patch and die-nya tidak sempurna, itu akan menimbulkan yang namanya permasalahan dalam cetak tablet. Nah, sekarang mau menjelaskan apa sih bedanya kapasitas antara single punch sama rotary press. Kalau single punch di sini dijelaskan kapasitasnya hanya 3.600 tablet per jam. Sedangkan kita praktikum nggak sampai ya, kita hanya satu praktikum itu 3 jam. Nah, itu berapa kira-kira kita bisa menghasilkan tablet yang akan kita cetak? Kapasitas adalah 10.000 sampai 300.000 tablet per jam. Ini per jam ya teman-teman, per jam. Terus cocok untuk produksi skala industri. Jadi kalau di industri wajar alatnya bagus karena kita mencetak untuk banyak dan untuk dipasarkan. Dan biasanya di industri ini alat-alat ini bekerja 24 jam. Kalau sudah ada target untuk kita membuat obat-obatannya. Kita penampung bubuknya. Terus ada nama punch perangkat atas dan bawah, die cetakan tablet, dan adalah pengatur gerakan punch. Yang kita tarik bulat itu adalah untuk mengatur ukurannya gerakan pasnya sesuai atau tidak kan. Kalau seandainya tidak sesuai kita naikkan lagi ke atas, sesuai kita turunkan sini gitu kan. Itu adalah efeknya. Nah sini jelas ini adalah untuk yang metode rotary press. Ada roller compression yang bulat ini, terus ada pas atas yang di agak sini, terus ada meja die-nya, keluaran tabung dan ditampungnya, terus ada yang tidak bergerak, itu adalah serbuk pada die-nya. Paham sampai di sini kira-kira? Oke, sesuai biar atas dan bawah tidak masuk, maka tabletnya tidak jadi sempurna. Kalau kita menggunakan mesin homogenizernya untuk menghomogenkannya tapi tidak bekerja sempurna, berarti warnanya tidak rata. Terus ada ketika kita mencetak, dia lengket di punch, ada yang lengket di die. Nah itu adalah permasalahan dalam alat cetak tablet. Nah itu sebenarnya tidak alatnya sih, balik ke serbuk yang bisa hasilkan. Apakah kita evaluasi yang sempurna? Apakah sifat alirnya sudah memenuhi standar? Apakah kering dan lembabnya juga sudah memenuhi standar? Dan metode yang akan teman-teman mau buat, kepala langsung, formulasi basah, apalagi. Nah metode itu yang kita gunakan untuk mencetak dengan alat tersebut, ya. Permasalahan dalam cetak tablet. Nah itu bukunya udah ada di drive kita. Silakan gunakan buku itu, atau boleh kita gunakan buku literatur yang lain, atau mau teman-teman gunakan jurnal atau apa. Silakan diskusi lebih kurang waktunya 10 menit. Nanti kita bahas, ya. Terus kita quiz. Habis diskusi ini kita quiz. Itu mau melihat kira-kira teman-teman paham nggak teman-teman baca. Ya kalau kuisnya tetap nilai pribadi bukan nilai kelompok. Jadi tolong yang paham diajarkan teman-temannya apa aja permasalahan dalam cetak tablet. Pelajari dulu, setelah itu kita quiz. Baru tadi Ibu jelaskan. Oke, silakan berikan waktu 10 menit untuk diskusi dan pahami apa aja permasalahannya. Mulai ya. Quiznya tetap pribadi ya. Quiznya kayak mana Bu? Di sana Bu. Dipahami betul ya. Jadi nanti teman-teman harus paham apa aja permasalahannya. Baru kita diskusi. Gitu-gitu loh dia. Kalau ini aja langsung. Ya, nanti tidak ya. Tunggu semuanya sempurna. Nah, yang dari ini coba cari masing-masing jurnalnya apa? Gambarnya gimana? Titik apa aja, tracking apa aja. Kan kita udah tahu pengertiannya, berarti dia bisa menjelaskan. Karena di jurnal kalau dimasukin gambar banyak. Kan dia kalau jurnal ada kapasitas.
tabletnya. Tapi di sini ada kayak mana biar mengatasi capping kayak mana? Iya, itu solusinya. Jadi kalau gimana cara kita menyelesaikan capping, cracking, kalau crackingnya pecah, berarti itu ada permasalahan lubrikannya terlalu banyak, atau ada juga terlalu besar juga iya. Berarti sifat ada tidak bagus juga mengalami. Kalau dia lengket di pan samaan di die, dan penyebabnya apa? Yang dia capping tadi. Terus ada namanya tadi. Nah ini laminating. Laminating itu dia yang satu tablet tapi terpecah menjadi 3 lapisan. Terus ada namanya capping. Kalau capping hanya bagian atasnya aja. Nah gimana solusinya? Nah itu yang dibahas di sini. Ini ada nih perkecil solusinya kalau kayak Perkecil ukuran juga ada, sifat alir, tingkatkan kelembaban juga iya bisa. Itu penting dia menggunakan metode seperti granulasi basah. Nah itu teman-teman jelaskan di sini, ya. Mulai lagi untuk menjelaskan masing-masing kelompok. Kelompok siapa yang mau menjelaskan duluan? Ini merupakan pemeriksaan atau keseluruhan bagian bawah tablet daripada tablet. Yang kedua adalah laminating, yaitu terpisahnya tablet menjadi 2 lapisan atau lebih dan kemudian ada stitching yang merupakan material tablet lengket pada dinding lubang cetak atau die. Kemudian ada mottling atau distribusi warna yang tidak seragam dari tablet. Kemudian variasi tablet dari tablet dikontrol oleh jumlah granul atau serbuk yang diisi lubang cetakan tablet atau die sebelum pencetakan atau kompresi. Kemudian ada faktor penyebab untuk variasi bobot tabletnya itu. Yang pertama ada ukuran granul dari distribusi granul sebelum dikompresi. Kemudian yang kedua ada alirannya juga. Ya. Oke, ada beberapa bagian. Nah, boleh. Buat ini. nah untuk lebih ringkas Ini Din. Nah mungkin untuk lebih ringkasnya lagi dari Ika tadi untuk masalah dari gempa langsung itu ada capping yang mana itu mahkota tablet lepas akibat udara terperangkap. Terus ada juga lamination yaitu tablet pecah horizontal jadi bagian 2. Terus juga cracking yang mana itu retak halus di bagian permukaan atau sisi tablet. Terus karena expian atau kena bahannya itu ada chipping yang mana tablet rusak atau butiran terlalu kering. Juga sticking masa cetak penempelan pada cetakan. Juga picking bahan yang menempel di patch. Juga binding tablet yang lengket pada pencetakan saat ejeksi. Terus juga ada faktor lain seperti mottling yang mana itu warna tidak merata. Juga kerusakan dari mesin itu ada double impression yaitu ada bayangan logo atau double karena patch tidak stabil. Ya, kita ada beberapa permasalahan tadi yang dijelaskan sama Dini. Jadi ada bagian-bagian mottling yang disebabkan karena warna tidak merata. Ada yang namanya keeping yang mahkotanya lebih terlepas. Ada juga laminating yang satu tablet tapi terbagi menjadi 3 lapisan. Paham sampai di sini? Masih butuh penjelasan lagi atau kita langsung quiz? Jelas. Oke, kita quiz. Maksudnya kodenya. oh jadi Quiz pada ketemu. Satu. Jadi panik. Beda ya. Siapa yang mencari nomor 1? Itu loh.
Yeah, this is winner. Enggak, runner up ya. Runner up ya. Oke, dah. Berarti yang nomor 1 dia. Yang dapat cuma nomor 1 ya. Jadi pada permasalahan tadi tadi dibahas ada yang namanya capping, ada laminating, picking dan sticking. Kalau capping berarti pemisahan sebagian atau keseluruhan bagian atas atau bagian bawah dari tablet. Kalau laminating terpisah saja menjadi 2 atau 3. Kalau picking dan sticking itu picking maka dia permukaan pada tablet yang kita lengket pada saat dikeluarkan dari ban. Kalau sticking dia lengket pada lubang cetakan atau dry. Nah, kira-kira dari semua permasalahan ada 4 ini solusinya apa? Buat ringkasannya kan, kira-kira apa solusinya? Supaya tidak picking, laminating, apa solusinya? Ya, Kalau capping itu solusinya bisa memperbaiki granul, tambahkan pembasahan, dan dioptimasi pengikat dan lubrikan. Terus kalau lamination itu kan karena dia granulnya berminyak, jadi solusinya itu tambahkan absorber, kurangi atau ganti lubrikan. Terus kalau cracking itu karena granulnya terlalu besar, jadi kita harus memperkecil granul, tambahkan pembasahan atau pengikat, terus kontrol suhu. Terus juga ada sticking yang mana itu karena pengeringannya kurang, jadi solusinya itu keringkan dengan benar, tambahkan lubrikan, terus tingkatkan. Terus juga kalau picking itu kan kelembapan, jadi solusinya harus kan keringkan optimal, sama tambahkan atau ganti lubrikan, bersihkan pouch atau dye. Nah, dari semua yang kita teman-teman ini tadi, kita dapat kesimpulan yang pertama kita harus perhatikan yang namanya metodenya tadi ya. Terus pengeringan granul, ya sudah kering atau tidak atau belum kering, makanya kita harus mengoven granulnya dulu dan memastikan kering benar-benar kering atau kelembabannya bagaimana, karena tidak akan mempengaruhi di parts atau di dye-nya. Ya tadi kan dari kesimpulan semuanya ternyata mempengaruhi adalah ukuran granul, suhu, kelembaban. Paham sampai sini? Yang paling distribusi warna yang tidak seragam dari tablet. Ya, kalau ketika kita mencetak nampaknya putih putih. Tapi kalau kita mengambilnya sempurna, maka dia tidak akan turun putih putih. Paham sampai di sini? Oke. Silakan satu orang siapa yang bisa menyimpulkan formula kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Alat itu ada 2, yang pertama Ada single pass, ada rotari sama yang berlapis. Untuk bagian-bagian dari single pass itu terdiri dari hopper, die, punch atas sama punch bawah. Nah, untuk permasalahannya itu ada dari capping atau lamination, terus ada mottling, sticking sama picking. Oke, satu lagi yang perempuan. Dari ini tadi yang pertama ada membahas tablet. Tablet itu adalah sediaan padat yang berisi 1 atau lebih zat aktif. Yang kedua ada kaplet, yaitu tablet yang berbentuk seperti kapsul, isinya juga sama seperti zat aktif yang lebih dari 1. Terus tadi ada alat-alat pencetak tablet. Yang pertama ada rotary press, terus single punch press, sama berlapis atau ganda. Yang terakhir ada permasalahan pada pencetakan tablet, itu ada chipping, ada lamination, ada picking, ada sticking, mottling, sama variasi bobot. Oke. Dan paham sampai disampaikan dari kesimpulan sama teman-temannya, Ibu coba lagi rangkum. Berarti kita udah tahu alat mesin cetak tablet ada 3, ada single punch, ada rotary, dan ada yang namanya berlapis ganda. Terus untuk permasalahan dalam tablet itu ada beberapa, ada namanya sticking, picking, capping, laminating. Nah, semua solusi permasalahan itu bisa kita lakukan dengan memperbaiki sifat alir. Terus kita mengatur kelembaban. Terus memperhatikan adalah suhu dan zat tambahan yang kita gunakan. Paham sampai di sini?
Nah, oke, kalau sudah paham, berarti tugas untuk minggu depan itu adalah kita meringkas atau mereview adalah jurnal. Jadi nanti jurnalnya bakalan ibu print per kelompok. Silakan review jurnal itu, yang mana nanti kita dapat endingnya adalah naratif review. Jadi teman-teman tugas luasnya kita membuat naratif review. Yang itu sama ibu kita udah harus submit. Karena kemarin yang punya senior udah ada yang submit sama ibu. Oke? Paham sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.